Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program PPK Podcast Punyo Kito. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda selalu sehat ya. Seperti tamu yang kita hadirkan saat ini, dia selalu sehat karena setiap hari makan nanas. Kita sudah mengundang salah seorang pengusaha pelaku UMKM yang ada di Jambi dan bergerak di bidang kuliner. Langsung saja kita sapa ya. Kita sudah bersama Kak Fitri. Hai Kak Fitri. Halo Amzol. Beneran ya? Setiap hari makan nanas ya? Setiap hari makan nanas, juga makan nasi. Makan nanas pakai nasi, enak juga kali ya. Makan nanas sehari nanti terlalu manis. Iya. Tapi dari tadi kita cium ini loh, ada aroma nanas gitu ya. Aduh, enak banget ya kalau setiap hari ketemu tamu yang kayak gini gitu ya. Di depan kita juga sudah banyak banget sesajen-sesajennya ya. Tapi nanti kita bahas sesajen-sesajen yang udah dibawa sama Kak Fitri. Kak Fitri, Iya. Kak Fitri ini kan seorang pelaku UMKM ya. Dari kapan sih Kak jadi pengusaha Kak? Iya, alhamdulillah terjun jadi pengusaha kue, tukang kue tepatnya. Saya Tukang kue. menghashtagkan diri saya di media sosial tukang kuenya mantan jurnalis. Nah, Oh iya. nanti ada ceritanya di balik itu Amzol. Jadi kalau ditanya sejak kapan itu kemungkinan, wah harus diingat-ingat juga nih, sekitar tahun 2018 pertengahan saya baru terjun di dunia. Perkuean. Ya, kue. Karena memang belajarnya otodidak gitu. Otodidak belajarnya? Belajar otodidak. Tapi resep-resepnya dapat dari mana dong? Alhamdulillah, nah kan banyak nih sekarang di Heeh. media sosial. Kalau kita mau belajar, insya Allah berserakan resep-resep di situ. Tinggal kita uji coba aja. Kita penasaran, otodidak tadi bilangnya kan. Jadi pertama kali kue yang dibuat apa? Apa? Saya bikinnya pertama kali aneka brownies, Oh, brownies brownies. kukus. Nah, Amzal nggak tanya pertama kali bikinnya jadinya seperti apa? Saya tebak dulu ya, kayak jadi bubur deh. Aduh ya. Karena kan masih belajar ya kan. Iya betul. Beneran? Bukan jadi bubur, bentuknya nggak tahu seperti apa. Karena kan memang dalam dunia perkuian itu takaran waktunya harus sesuai. Iya, Terus iya. juga takaran tepungnya harus sesuai. Kita Coklatnya ngadonnya harus juga harus harus pakai hati harus ya. set bentuknya ini semua. Jadi memang bentuknya waktu itu seperti apa, wallahu alam itu. Karena memang ketika Kayak lempeng dikukus, tepung ya. ketika dikukus terlalu cepat saya kukus karena kan ngikut durasi. Iya, Ternyata iya. walaupun kita ngikut durasi tetap harus menyesuaikan kondisi api kita, apakah besar, kecil atau bagaimana kan. Jadi kue pertama itu ketika dikeluarkan dari loyang jadinya trala. Jadi prok. Jadi berserakan, Oh, tidak saya- membentuk loyang lagi. Saya pikir tadi kan masaknya brownies, jadinya pempek gitu kan. Bukan ya. Bukan. Tapi nggak jerah gitu ya kan, sudah buat sekali gagal. Jadi terpacu terus untuk buat kayak mana supaya berhasil gitu Kak Fit ya. Itu yang bikin saya penasaran apa sih apa kuncinya gitu. Nah kalau kita gagal di pertama terus kita ini menyerah, waduh gampang banget. Tapi Kayaknya kan bukan tipikal waktu kita. pertama kan Kak Fit bentuknya kan nggak tahu tuh gimana kan. Rasanya gimana? Oh kalau rasa alhamdulillah enak. Oh, tetap enak Tetap ya? enak. Cuma Karena kan bentuknya sesuai aja. resep, takarannya sesuai resep ini semua, terus juga bahan baku yang kita pakai juga premium waktu itu kan. Misalnya margarinnya kita pakai apa gitu, Iya. tepungnya kita pakai apa gitu kan. Gulanya kita pakai gula asli juga ini semua. Jadi udah pas di takaran pede dong. Iya. Nah, ternyata pas kukusnya waktunya yang kurang setting gitu. Karena apinya terlalu besar, terlalu kecil apinya. Karena kan takut nih jadinya Takut nanti gosong seperti gitu apa, ya. takut gosong, takut kemasakan atau apa. Nah, ternyata di apinya yang kurang setting, pas dikeluarin, aduh, buyar jadinya. Aduh, coba ada saya yang selesain tuh. Oh, I see. Selesain habisin kuenya maksudnya. Jadi Kak Fit tadi bilang mantan jurnalis. Nah, dari tahun berapa Kak Fit menjadi jurnalis? Sampai kapan? Sampai 2018 itu? Saya terjun ke dunia jurnalis 2004. Wah, cukup lama ya. Tamat kuliah waktu itu 2003 karena memang spesifiknya waktu itu ngambilnya ilmu komunikasi ya. Jadi memang ada spesifiknya saya ngambil judul skripsinya kan ke humas. Memang enggak korelasi ini semua tapi suka dengan dunia jurnalis ini semua karena tantangannya lumayan cukup menantang. Kita ketemu orang yang berbeda setiap hari. Bener, karakternya juga Kerjanya macam-macam ya. mindset saya ketemu jadi wartawan tuh gini. Kita hanya ngobrol-ngobrol loh, ngajak orang cerita ini semua kan tentang ilmu yang dia punya. Terus kita tulis Untuk gali informasi ya. gali informasi ini semua kan. Itu jadi ketemu orang tuh rasanya luar biasa gitu. Punya pengalaman berbeda setiap hari kan. Jadi saya menikmati dunia itu sampai 13 tahun lamanya. Wah, cukup lama ya. Cukup Tapi enak lama. jadi jurnalis atau ngadon kue sih? Akhirnya
akhirnya kita harus memilih ya, harus memilih. Artinya begini, saya sudah berkeluarga, sudah punya anak, waktu di dunia jurnalis tuh, nah abang-abang di TVRI ini pasti tahu, 24 jam itu kita punya kantor. Iya, benar. Artinya kita harus standby ini semua karena kita tidak tahu kejadian, jadi tetap kita jadi person yang hunting dan standby kan. Ada saya berpikir saya harus punya waktu untuk keluarga ini semua. Motivasinya ketika Allah kasih saya seorang anak berkebutuhan khusus. Jadi anak bungsu saya itu anak berkebutuhan khusus ya. Jadi saya mulai berpikir bagaimana saya harus menyediakan waktu lebih untuk dia, tapi tetap bisa produktif membangun ekonomi keluarga. Jadi sudah sudah mempertimbangkan berbagai hal gitu. Betul, Kak Fitri ya, sehingga Kak Fitri ya sudah keputusannya menjadi seorang pengusaha kue sekarang. Didiskusikan juga sama suami, sama keluarga, walaupun cukup ditentang ya, karena memang bekerja mindsetnya memang lebih prestise daripada kita punya usaha sendiri. Mungkin keluarga belum percaya karena saya belum punya experience untuk pengusaha, untuk berbisnis ini semua. Makanya memang keputusan ini diambil, kita diskusi ini semua, akhirnya harus diambil pokoknya dengan tekad. Tapi kenapa milihnya kue? Biasa kan kalau ibu-ibu kan bisnisnya jilbab ya kan, atau baju gamis gitu ya. Kalau Kak Fit ini milihnya kue. Kenapa Kak Fit? Betul, itu pertanyaan yang bagus. Nah, saya sering juga tuh ngobrol sama adik-adik ini semua kan. Jadi saya pernah dapat, kita dulu kalau misalnya di kerja di dunia sering ketemu sama motivator-motivator. Nah kebetulan memang waktu itu saya ketemu sama Pak Dahlan Iskan, ikut kuliah umum beliau. Jadi beliau memberikan informasi kepada kami ada 4 dunia bisnis yang harus kita tekunin dan tidak pernah ada matinya. Oke, yang pertama. Yang pertama dunia pendidikan, kesehatan, media, makanan. Oh, makanan nggak ada Karena matinya. makanan tidak ada matinya sampai maut menjemput pun orang butuh makan kan. Nah itu. Jadi tekunilah 4 dunia itu yang insya Allah sampai kapanpun akan tetap ada. Nah tinggal kalau kita sebagai pelaku usaha bisa nggak kita berinovasi gitu, memenuhi kebutuhan pasarnya, segmentasi pasarnya, tetap menjadi menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena setiap hari kita pasti makan ya kan, dan tergantung asupan makan kita ya. Pilihan kita lagi mau makan apa gitu ya. Salah satunya kue yang ada di depan. Salah satunya kue kan. Kenapa pilihnya kue? Karena memang kan kue itu memang bisa tidak jadi konsumsi setiap hari, tapi kalau tidak dijadikan konsumsi setiap hari bisa jadi dijadikan oleh-oleh buat hantaran, buat melihat teman ini semua atau kerabat gitu. Jadi Kak Pit sudah survei dulu ya mau bikin usaha kue gini ya? Ya, insya Allah ini juga survei ketika saya tes pertama kali kue yang tadi ya brownies lalala ya. Brownies lalala Trilili itu. Nah, akhirnya pas sudah jadi bagus saya cicip sama teman-teman kantor dulu. Minta review mereka, rasanya gimana, layak tidak dijual, kalau saya jual mereka mau beli atau tidak. Akhirnya dapat masukan dari mereka. Jadi memang teman-teman terdekat itulah yang pertama sekali memberikan support kepada saya untuk terus lanjut. Oke. Tadi Kak Fit bilang kan dari tahun 2018. Nah, Kak Fit komitmen dan juga konsisten untuk menjadi pengusaha itu apakah dari 2018 ini, apa 2018 ini masih coba-coba gitu? Sebenarnya Amzol 2014 saya sudah terjun di dunia usaha. Jadi tapi sebelumnya apa? Berbeda. Sebelumnya mainnya apa? di advertising pertamanya. Jadi agak beda dunianya. Tapi jangan-jangan ini cetak sendiri ya? Enggak. Karena advertisingnya sudah close karena memang waktu itu saya belum belajar bisnis ini semua, jadi tidak pandai memanajemen, karena kuncinya bisnis itu sebagus apapun kalau manajemennya jelek kan percuma. Akhirnya saya belajar dari kegagalan bisnis yang pertama. Nah, ketemulah ini karena memang modalnya tidak banyak, cukup ini ya, cukup mudah dan murah ini semua. Akhirnya saya belajar berprosesnya. Oke, cukup lama 2014 sudah ada jiwa-jiwa bisnisnya ya. Jadi tinggal meneruskan saja tapi bidangnya lain gitu Kak Fit ya. Alhamdulillah juga 2014 itu mulai belajar bisnis, menekuni secara serius ini semua kan. Nah, berani ke bisnis ini ketika saya memang memutuskan resign dan fokus. Jadi ketemunya alhamdulillah mentor yang tepat untuk belajar bisnisnya. Oh, jadi memang harus ada mentor kalau kita mau buka bisnis ya? Jadi kita butuh pendamping memang untuk bisnis. Bukan hanya hidup aja butuh pendamping. Tapi usaha juga harus pendampingnya gitu ya. Tapi Kak Fit, waktu Kak Fit kan tersita nih ya jadi seorang pengusaha gitu ya, tersita untuk ngurusin usaha. Ada nggak sih kepengen Kak Fit itu menjadi ibu rumah tangga seutuhnya? Kan bisa disambil. Sambilan bisa ya. Kenapa saya bilang tadi manajemen? Alhamdulillah sekarang sudah ada karyawan. Sudah ada karyawan baru dua. Itu yang baru loh. Yang lama berapa? Baru 2. Jadi dengan saya dan suami kami ada berempat meng-hire ini usaha ini gitu. Jadi ada yang bantu di produksi.
Jadi ada fasenya saya memang ngurusin domestik dulu. Oke. Tetap dong jadi ibu rumah tangga, ngurusin makan anak, suami, nyiapin ya jadi ibu rumah tangga. Oke, So, tahu sendiri. jadi apa menjadi seorang pengusaha itu tak menghalangi kewajiban dari seorang istri menjadi seorang ibu rumah tangga gitu ya. Betul, justru kita punya lebih banyak waktu, saya pikir ya, quality time dengan keluarga. Satu mempunyai banyak waktu dan yang kedua mempunyai banyak uang. Amin, ya Allah. Cuannya pasti ngalir terus dong ya Amin. karena usaha Kalau ini. Gitu ya. tokonya buka pasti. Tapi kan buka terus setiap hari ya. Buka setiap hari. Kecuali hari kiamat. Kecuali hari lebaran. Lebaran juga. Karena kan pengen libur juga. Iya, tapi kayaknya kalau lebaran malah rame nih yang Betul. order ya. Tapi lebaran kita closing. 2 hari lebaran kita tutup. Ini terima juga pas lebaran. Memang betul kata Amzol, omsetnya naik ketika momen-momen tertentu. Momen-momen tertentu ya, hari-hari besar keagamaan gitu ya. Nah, Kak Pit, tadi kan yang pertama experience-nya gagal gitu ya, pengalaman buat kuenya gitu ya. Terus meneruskan memang untuk brownies, untuk produk Iya, pertama brownies kali yang kukus, dikeluarkan gitu ya. Dan ini menjadi ciri khasnya gitu ya. Iya betul. Tagline Lapis Angso Duo itu kan oleh-oleh cita rasa Jambi nih. Nah, jadi saya riset kecil-kecilan dalam arti seperti ini. Saya mengadaptasi ada juga beberapa kuliner dari luar daerah. Iya. Itu kenapa sih mereka bisa besar dengan membawa nama daerah itu Iya. sendiri. Jadi saya cek ini semua, saya lihat ternyata mereka membawa sesuatu yang dihasilkan oleh daerah mereka terus dijadikan kue gitu inovasinya. Nah, saya lihat Jambi ini kan punya hasil perkebunan kulit kayu manis yang cukup besar sama Iya, nanas. benar. Jadi itulah yang menjadi signature produk Lapis Angso Duo. Jadi ada cinnamon kukusnya, brownies Ada kukus cinnamon kukus. Ada saya bawa. Yang mana tuh ya? Nah, ini cinnamon kukus Lapis Angso Duo. Oh. Jadi dia ada kayu manisnya. Jadi ini ada tadi Oh, Angso jadi ini ada nih. cita rasa kayu manisnya Iya, ya? Ini ada cita rasa. Boleh dicium aromanya. Coba cium dulu ya. Aroma rempahnya. Oh iya, terasa banget ya. Nah, ini aroma rempahnya. Bentar, sabar. Cicip. Ini Bentar, ada sabar. aroma rempahnya. Jadi memang kalau ditanya apa sih yang menjadi ciri khas dari Lapis Angso Duo gitu. Nah, jadi ada 3. Saya mengangkat hasil perkebunan Jambi itu kayu manis, Oke. nanas sama kopi. Oke. Kopi yang Kalau kopi di kebetulan mana? nggak bawa. Kopi saya olah jadi kue juga. Jadi Jadi ada lapis juga? brownies kukus kopi, Oh. brownies kukus cinnamon, dan bolu gulung lapis Bolnas bonasnya. ya. Jadi orang juga tahu gitu ya lewat Iya. lewat kue ini orang juga tahu ternyata di Jambi ini potensinya ada kopi, Betul. ada cinnamon atau kayu manis terus juga ada nanas gitu ya. Dan ini akan menjadi daya tarik. Apalagi kalau misalnya kita keluar kayak di Bogor kan kita Betul. tahu ada Ada kue juga di sana talas kan. kan, dijadikan kue. Di Bandung juga ada. Betul. Apalagi roti-roti artis, kue-kue artis gitu ya. Betul. Yang memang membawa brand daerah. Bisnis itu kita bisa adaptasi yang dari sana. Awalnya kue artis itu booming, itu jadi ini juga saya eksperimen saya juga. Kenapa sih mereka bisa sebegitu hebatnya terkenal ini semuanya? Tapi yang saya terapkan bagaimana kita bisa konsisten terus juga bisa bertahan, tidak hanya sesaat dan viral terus hilang gitu kan. Tapi susah nggak sih jaga konsistensinya tuh Kak? Dibilang susah tidak, tapi harus komitmen. Bagaimana rasa kita tidak berubah, bahan baku yang digunakan tetap kita bisa memakai bahan baku yang sudah kita ini kan, karena memang konsumen cukup sensitif juga kan. Tapi sekarang kan kayak misalnya bahan-bahan kan pada Betul. mahal gitu kan. Ya susah juga nggak sih untuk konsisten dengan keadaan seperti ini atau ada strategi lain yang Kak Pit jalankan gitu? Awalnya memang kita akhirnya menggerus keuntungan ya, menggerus keuntungan ini semua. Sementara kalau kita naikkan akan berpengaruh terhadap omset. Akhirnya apa? Kita tetap menjaga rasa, memberi pengertian kepada konsumen, naiknya secara bertahap. Oke, pelan-pelan ya. Awalnya Jangan buat orang mungkin kaget ya. bolu gulung itu saya jual di harga 30 pernah ya. Nah, akhirnya naik sekarang 32 gitu. Varian yang lain dulunya 40, sekarang 43 gitu. Naiknya nggak langsung naik drastis ini semua karena nanti pasti akan berpengaruh terhadap omset. Oke. Tapi kalau seandainya kita tetap menjaga rasa, terus juga ukuran ini semua tidak kita ubah, tapi harga kita naikkan sedikit, insya Allah juga tetap menjalin komunikasi. Iya, dan pasti orang juga apa ya
kayak paham gitulah ya, mungkin BBM naik dan bahan baku naik. Betul, Ini apalagi- wajar dong kalau naik gitu juga harganya Apalagi gitu kan. kemarin tuh pas harga sawit melambung Iya. tinggi. Susah Nah, dapat minyak ini ya. Betul, minyak susah, margarinnya susah, bahan baku yang lain sempat putus kan. Heeh. Tapi tetap semangat lah Kak Pit ya. Oh, wajib dong. Apalagi kemarin juga COVID-19 itu nggak jadi penghalang juga gitu, karena orang pasti butuh makan. Apalagi kalau COVID kemarin kalau nggak salah kuliner juga sangat ini ya, melejit gitu ya popularitasnya di Jambi ya. Ada yang beberapa ini semua, dan lapis angso 2 sempat terimbas. Sempat terimbas ini semua karena kondisinya waktu itu. Nah, memang ada beberapa proses yang harus saya lewati, itu membuat lapis angso duo terus tetap bertahan dan bertumbuh, karena waktu itu saya sempat pindah ke Bungo loh. Oh. Sempat pindah ke Bungo beberapa bulan ini semua karena memang ada permintaan dari almarhum papa saya buat pulang ke Bungo kan. Tapi akhirnya saya balik lagi ke Jambi karena memang saya melihat prospek sama progres lapis angso 2 itu lebih bagus di Jambi gitu. Karena memang sudah lumayan saya sosialisasikan ini semua. Jadi start to-nya Allah kasih jalan, saya dapat buka outlet sendiri. Awalnya kan dulu di rumahan kan. Awalnya dapat buka outlet sendiri yang Buka outlet sendiri yang kemarin saya kunjungin ya. Iya. Apalagi sekarang jualannya juga udah online, jadi lebih alhamdulillah gampang lagi gitu sudah Kak ya. kerjasama juga dengan beberapa aplikasi kan, kayak Shopee ada. Boleh Oke, jadi apa ya, lebih memudahkan gitu Iya. Kak ya. Kalau sekarang mungkin mindsetnya kalau misalnya kita punya usaha nggak mesti harus ada toko gitu ya. Iya, karena memang toko kan sekarang bisa online dan offline kan. Kalau memang kebutuhan pasar kita atau kita lebih mengejar pasar offline, Iya. online ya. Pasar online ngapain kita buka offline gitu. Iya, Karena kan benar. di pasar online, di pasar offline, maaf kita harus ada sewa tempat, karyawannya lagi ini semua. Nah, kalau kita online artinya cost yang untuk sewa tempat bisa kita jadikan untuk Oke, menambah dimaksimalkan. aset atau Benar. nambah bahan baku kan. Jadi launching tokonya kapan Kak? Sudah sebenarnya. Kapan? Jadi tanggal 2 bulan Januari 2021 itu saya sudah resmi menempati tempat baru. Nah, waktu itu masih ngurusin komunitas bersama. Jadi saya pending pembukaannya baru Maret baru kita buka. Maret Toko. 2021. Maret 2021. Oke, udah Jadi cukup baru tahun lama kedua, ya. baru tahun kedua di 2022 ini. Wah, bentar lagi Enif dong. Iya. Udah lewat dong. Tahun depan. Oh, tahun depan. Berarti masuk Iya. tahun kedua ya. Tahun kedua di offline-nya. Kalau yang di toko yang sebelum punya toko dari 2018 sudah ini. Oh sudah sudah online ada. gitu ya. Nah kakak kan mengangkat ini ya, mengangkat brand Jambi gitu Betul, ya, betul. Angso Duo. Ini mungkin ada makna nggak sih mengangkat brand Angso Duo ini? Amsol bisa nyanyi nggak Amsol yang Angso Duo? Adonya di mana? Angso Duo, ado di lapis ini. Angso Duo ada di Pas ya, kota masuk. Jambi. Jadi kalau sudah mendengar Angso Duo, Angso Duo itu kan ikon Jambi. Iya. Nah, jadi mindset yang saya pengen tanamkan ke konsumen lapis Angso Duo itu adalah Angso Duo itu adalah ikon kota Jambi. Nah, apa yang dicari ketika berkunjung ke Jambi? Tentu cari oleh-oleh. Nah, Iya, lapis pasti. Angso Duo itu salah satunya. Karena memang nama itu mengambilnya tidak begitu langsung dapet ya. Iya. Saya listing dulu beberapa Mungkin nama. ada juga lapis Jambi kali ya. Oh, ada lapis Masukin Jambi Ah, ah. ya. Lapis Jambi kan sudah ada tuh namanya, sudah ada? lapis Jambi. Jadi beberapa ikon ini semua apa yang cocok. Jadi ada 3 nih Amsol. Yang pertama, syaratnya ada 3 syarat untuk syaratnya menamai tiga. sebuah produk. Apa tuh? Mudah diingat, Ah, ah. mudah diucapkan, sama punya makna. Oke. Gampangnya 3 itu aja. Jadi kalau nyari nama untuk ikon produk kita itu mudah diingat, mudah diucapkan, sama punya makna. Oke. Nah, oke, jadi oke. mudah kan kita untuk ininya Untuk mengucapkannya. ingatnya juga mudah Iya. kan? Jadi kenapa lapis gitu. Nah, tadi Amsel nanya gitu ya. Iya. Karena memang brownies yang saya bikin itu tidak hanya satu lapis tapi ratusan. Karena ada Ini wafer atau bonus sih? karena ada whipping creamnya ada tuh sebelum dikasih topping keju. Oh. Jadi setelah ada topping keju di dalamnya tuh ada lapisannya lagi, ada beberapa lapis. Jadi itu yang bikinnya berlapis-lapis. Oh pantesan, lihatnya tuh kayak tebal banget gitu ya. Tapi kalau ngelihat sekarang kakak kan udah buka itu ya, gerai, buka toko, otomatis ini juga menambah tempat orang, destinasi orang mencari oleh-oleh gitu. Betul. Kalau di Jambi kalau orang nyari oleh-oleh susah nggak sih?
Alhamdulillah sekarang mudah ya karena Sudah mulai banyak banyak ya? tokonya sudah mulai banyak. Nah, beruntungnya ketika saya ini kita harus bekerja sama, berkolaborasi juga sowan ke pemerintah, izin gitu dengan pemerintah ini semua dapat tempat pun dapat dukungan juga dari pemerintah provinsi. Nah, kebetulan lokasi Lapis Angsodo itu sangat strategis sekali ya di sebelah hotel gitu. Jadi, saya juga bekerja sama dengan pihak hotel sebelah. Jadi, kalau dari sebelah merekomendasikan kamu mau cari oleh-oleh silakan ke deket sebelah gitu gitu. ya, bener juga. Jadi kita tetap harus berbaik-baik, itulah harus berbaik-baik sama tetangga kiri dan kanan. Iya, sama orang-orang yang kita kenal juga harus baik-baik Kak ya. Kalau jahat-jahat nanti orang jahatin kita juga gitu ya. Oh gitu ya. Jadi sekarang sudah mulai mudah lah kalau misalnya ada wisatawan datang ke Jambi, mau kemana tinggal searching di Instagram, langsung ke tempat oleh-olehnya gitu ya. Mulai dari bolu, makanan, kuliner dan lain-lain gitu ya. Betul. Kriya juga ada Ada gitu ya. banyak, ada banyak sekarang pilihan yang sesuai dengan ukuran kantong kita ya. Iya. Nah, mulai dari yang berapa kita mau ini semua budgetnya ada. Jadi untuk oleh-oleh sudah banyak pilihan dan alhamdulillah UMKM Jambi juga terus bertumbuh, dibina terus dengan pemerintah ini semua. Ada kegiatan pun kita selalu diajak. Nah, yang penting legalitas kita tetap ada. Oke, nah kita bahas kue-kue kakak dulu nih. Kalau best sellernya memang lapis ini ya, lapis Angso Duo ya. Ada 3, selalu yang saya kalau konsumen tanya apa sih yang best seller dari Lapis Angso Duo. Nah, ada 3 varian tuh yang jadi best seller dan kita ready setiap hari. Brownies coklatnya, Oh, brownies coklat. bolu gulung nanasnya, sama bolen pisang coklatnya. Oke, tapi kan kalau misalnya kita cuman stuck di satu produk atau 3 produk aja, orang bakal bosan gitu ya. Betul. Nah, kita harus berinovasi gitu. Betul. Nah, inovasi yang diciptakan sama Kak Fit apa? Ini nih momentum, kan lagi banyak duren nih. Benar. Lagi banyak duren ini semua. Jadi ada yang request bikin dong ini semua, kan kita boleh nih merequest atau merealisasikan permintaan konsumen Ya, kan. benar. Jadi ketika banyak buah berduri di Jambi, kita bikinlah Dimanfaatin bolen ya. duren. Oh, Nah, ini inovasinya ya. Jadi orang nggak bosan gitu Ya. ya, Kak ya. Ini ada kru saya yang nanya nih, katanya beda lapis yang 3 tadi apa katanya? Oh, bedanya di rasanya. Coba cicip Rasanya. dulu. Kalau mau cicip coba boleh, nggak gimana apa-apa. boleh, silakan, Dari tadi ayo. ngerikin terus nih. Boleh ya sini kita cicip. Nih, siapa yang mau nyicip nih? Kalau mau di sini nggak apa-apa, saya ambilin. Hah? Enggak, aku yang nyicip boleh. Kalau aku mau udah Ini sering banget nyicip ini. sengaja saya potong biar bisa sekali hap. Iya benar. Nih, lapis nanasnya Kak Fit nih. Iya, bolu gulung nanas. Beneran bisa langsung hap loh. Ada yang mau cicip lagi? Mau Ini nyicip nggak? Nggak apa-apa. Saya opor aja nanti. jadi seret maksudnya. Nggak ada minum. nggak ada minum Nggak apa-apa, nggak masalahnya ya. apa-apa. Jadi inovasi itu penting nggak ya? Iya, betul. Semua pengusaha tuh juga wajib banget untuk berinovasi supaya ada varian dari produk dan ada alternatif pilihan masyarakat gitu Kak ya. Jadi kita memang tidak standby setiap saat karena memang kue itu kan enaknya fresh from the oven kan. Jadi saya mengedukasi konsumen juga silakan WA kalau mau dibawa keluar kota ini semua. Jadi kita standby di Instagram sama di WA. Nah, Kapit punya strategi dong. Kenapa Kapit ini bisa bertahan? Mungkin ada sebagian UMKM terutama kuliner yang mungkin kemarin ada bencana pandemi COVID-19 melanda, mereka ada yang gulung tikar, terus juga mereka mungkin ada pengurangan karyawan dan lain sebagainya. Kapit kan dari tahun 2018 sampai sekarang kan bertahan gitu, dan kalau saya lihat eksistensinya juga semakin meningkat gitu ya. Amin. Karena Kak Fit ini kalau kita pergi ke acara ini ada Kak Fit, pergi ke acara ini ada Kak Fit, pergi ke acara itu ada Kak Fit. Apa sih Ada di rahasianya mana-mana Kak? jadi ya, aduh. Rahasia bertahannya gimana sih Kak? Iya, saya mencoba untuk begini. Rasanya kalau kita sendiri itu kan berjalannya agak lebih tidak semangat atau lesu atau gimana gitu. Tertatih-tatih ya kalau sendiri ya? Saya mencoba untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Akhirnya masuk dengan beberapa asosiasi ya. Karena banyak di Jambi ada asosiasi makanan dan minuman, Asmami, ada juga IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Jambinya ada gitu. Nah, jadi ketika mereka punya kegiatan ini semua sebagai anggota kita pasti diajak untuk menitipkan barang. Jadi sangat enak sekali kan kalau memang mau bertumbuh ini semua. Saya menyarankan sama teman-teman UMKM ikutlah asosiasi itu, bahkan untuk fasilitas sertifikasi pun kadang kita diajak loh dan bisa ikut program gratisnya. Kayak halal misalnya, kalau yang NIB mengurus NIB sama PIRT kan memang gratis, tidak dibebankan biaya ke UMKM-nya. Jadi kalau misalnya kita mau buka usaha selain halal sama PIRT tadi, Ada apalagi? NIB, nomor induk berusaha. Oh, itu yang ngurusnya wajib di mana? kita punya di PLUT.
PLUT Oke. itu Pusat Layanan UMKM yang di bawah Dinas Koperasi Provinsi. Oke. Sebenarnya daftar online bisa sih. Bisa juga ya. Daftar online bisa. Terus apa lagi Kak? Yang Sudah halal? itu aja. Kalau untuk makanan cukup 3 itu dulu. Apalagi tadi? NIB, NIB. NIB dulu, dari NIB nanti bisa bikin PRT, dari PRT bisa ke halal. Oke. Oh, jadi itu Cukup yang 3 yang itu. harus yang wajib ini ya, dimiliki wajib ya nanti dimiliki ya. kalau sudah produknya lari ke frozen food ini semua, nah baru ke BP POM, karena dari BP POM kita harus punya namanya produk yang ininya ada nanti sertifikasi BP POM juga. Oke, jadi ini bermanfaat juga ya kalau misalnya mau seorang calon pengusaha yang mau mendirikan sebuah Betul, usaha betul. UMKM gitu ya, itu harus wajib banget diketahui 3 syarat utama tadi Betul. gitu ya. Nah, kita ngomongin produk dari Kak Fit ini udah sampai mana sih Pak penjualannya Kak? Kalau menjual biasanya kan gini, karena kan punya toko online sama offline-nya. Jadi pernah waktu ada acara Perkempinas kalau nggak salah ya, yang pramuka yang tingkat nasional ada di Jambi. Alhamdulillah banyak tuh pembelinya dari daerah timur kan. Nah, sudah sampai ke daerah timur. Wah, cukup Ada jauh juga ya. yang pernah posting, ada ngirim foto kue di Bandara Bali, walaupun Wih. yang bikin belum pernah ke sana kan. Tapi itu produknya sampai ke sana gitu ya? Nyampe ke sana dijual di konsumen, sana? tidak, Oh, dibawa konsumen. konsumen. Karena lapis Sangso Duo ini kan hanya tahan 3 sampai 4 hari. Karena kan saya tidak pakai pengawet ya. Jadi memang healthy food. Saya bangunnya itu karena memang lapis Sangso Duo ini kan kita juga makan. Jadi kalau seandainya kita pakai bahan pengawet yang tidak aman bagi konsumen, nah, rasanya gimana gitu kan. Iya, Jadi biasanya kalau mau bawa keluar kota ini semua, mereka kasih tahu saya tuh 1 hari sebelum atau 2 hari sebelum. Nanti ready-nya kan fresh tuh, jadi mereka bawa sendiri, tidak dikirim ini semua. Oke. Kalau pengiriman terjauh, saya kerjasama dengan salah satu jasa pengiriman itu antar kabupaten kota. Oh, antar kabupaten. Pernah ngirim sampai ke Jakarta untuk kue keringnya. Tapi kayaknya kalau misalnya sampai ke luar negeri, kalau untuk kue basah belum bisa Belum, ya. belum. Karena Karena kan memang daya tahannya cuma 4 hari betul, gitu ya. Nah, kira-kira nih ke depannya Kak, kalau tadi kan ada duren nih, kasih dong bocoran dikit. Mau buat apa lagi sih? Apa ya yang ini, saya berinovasi itu kadang nggak harus kita bikin apa ya ini Oh, semua, nggak terencana ya? nggak terencana dalam tanda kutip. Kadang ada ide ini semua kita coba gitu. Kita ternyata coba enak. tester, ternyata enak, baru kita launching. Atau tidak launching dulu, kita tes dulu ke beberapa teman-teman, cocok, terus mereka setuju atau mereka rekom untuk dikeluarkan ke pasar, kita coba. Nggak coba gitu untuk mengkolaborasikan dengan makanan tradisional, Apa kayak coba, misalnya apa, klepon Ada pernah atau ide. apa gitu. Ada pernah ide untuk mencoba ke situ karena memang konsepnya Lapis Sangso Duo ini menjadikan sebuah usaha kami itu sebagai apa ya, rekomendasi untuk jajanan atau oleh-oleh yang sifatnya tradisional nanti bisa. Oke. Selain itu juga kami juga bekerja sama atau mau diajak bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak sekolah yang mau menempatkan anaknya untuk belajar untuk bisnis ataupun belajar untuk, karena memang entrepreneur itu sekarang kayaknya sudah jadi kebutuhan deh. Iya benar-benar. Dan kalau kita menjadi seorang entrepreneur tuh kita bosnya gitu. Iya, betul. Jadi yang ngatur waktunya kita, yang memanage kita nggak ada lagi yang ngatasin kita gitu, ngatur-ngatur kita gitu. Itu enaknya Kak ya. Betul. Nah, kita tunggu nih sebenarnya apa sih yang nanti akan dikeluarkan oleh Kak Fit gitu ya. Boleh. Karena Saya nggak bawa kayaknya lidah produk-produk kucing ya. dari Kak Fit ini nggak ada yang mengecewakan gitu ya. Lidah kucing ya nggak kebawa. Lidah kucing nggak kebawa ya? Karena lidah kucing itu ada 3 varian dan Ini- cukup diminati juga. Ini Kak Fit ini kayaknya matching banget ya antara jilbabnya sama Oh, iya. dengan packingan ininya ya, packingan sengaja kuenya emang. gitu ya. Kenapa sih milihnya warna ungu? Nah, saya nunggu pertanyaan itu dari tadi. Karena memang stigma di masyarakat langsung tahu ya warna ungu itu warna apa. Iya, gitu. tahu Nah, deh. Tapi nggak usah disebut karena Tapi memang kan pasti itu ungunya ungu yang tua nggak sih? Kalau ini kan masih muda nggak ungunya. harus sih. Oh, Karena sama memang aja ya? ungu kata orang itu warna apa gitu. Tet. Nah, jadi Warna single. ditanya memang saya nunggu pertanyaan itu tadi. Akhirnya ditanyakan juga. Itu ide dari teman saya sih. Nanyain. Jadi ungu ini filosofinya itu warna jiwa. Oh, jiwa. Jadi ketika saya memilih ungu, sebenarnya waktu saya masuk ke pihak percetakan itu ditawarkan 3 warna. Ada 2 warna lain yang ditawarkan, yang saya rasa
cukup familiar juga di pasaran ini semua. Saya pilihnya ungu karena memang ada filosofinya. Ungu itu mencerminkan warna jiwa dan keberanian. Jadi ketika saya memutuskan resign dari pekerjaan, saya berpikir inilah yang harus saya jalani dengan sepenuh jiwa dan harus berani menghadapi tantangan apapun. Itu sih filosofinya. Oke, jadi makanya Kapit dipilihlah berani warna ya. ungu. Karena memang beberapa warna ini semua kok kayaknya seretnya warna ungu, dan memang konsep membuat desain ini tidak ini ya, elegan, simple. Kan simple banget kalau dilihat kotak lapisan seduonya kan. Tapi menarik loh warnanya gitu kan. Elegan, simple, dan eye-catching. Jadi waktu saya muncul dengan warna ungu, belum banyak teman-teman yang punya produk warna ungu. Jadi ketika disamakan dengan dijejer nih, dengan produk beda warna-warna sendiri lain ya. beda sendiri. Jadi kan di situ terlihat gitu. Nah, Kebanyakan warna apa? rata-rata kalau teman-teman milih kuliner itu pasti merah kok nggak kuning. Kalau merah sama kuning ini artinya apa, Kak? Merah sama kalau merah itu tetap juga melambangkan keberanian. Seperti bendera kita. Cuma kalau lebih kuning, mencolok ya kalau merah ya, ya? kalau merah lebih mencorok ini semua. Terus juga kalau kuning kan kemakmuran kan, kemakmuran, kesejahteraan. Mungkin Kak Pit juga sering banget ya mendapatkan pelatihan ataupun pembinaan gitu ya, terutama untuk pemilihan dari warna gitu. Betul, ya. ada memang beberapa memang pelatihan sebenarnya tidak khusus, tapi dari hal penamaan itu ada. Terus kenapa juga packaging. Nah, apalagi saya alhamdulillah baru ikut yang program Kemenpar Ekrab yang apresiasi kreasi Indonesia itu yang AKI kan. Nah, alhamdulillah di situ kita dapat mentor yang luar biasa banget, yang sudah punya experience yang luar biasa di dunia bisnis kan. Kita belajar memanajemen keuangan, belajar membuat DNA produk kita sendiri. DNA ini produk apa? itu artinya begini, kita tahu nggak sih produk kita itu mau dijual ke siapa? Gitu. Oh, target pasar. Ya, target pasar. Karena gini, kadang kecenderungan maaf ngomong, kalau ditanya ke UMKM, produknya mau dijual buat siapa saja. Sebenarnya kan nggak bisa kan? Karena memang kalau kita mau belajar bisnis yang fokus, produk yang kita produksi itu nggak bisa untuk semua orang. Jadi kalau di segmentasi usia yang membeli lapisan sodo ini antara usia 18 sampai 45 tahun. Oh, masuk belum saya? Saya masih 18 soalnya. masih masuk. Sama dong, beda-beda dikit. Beda dikit ya, kakak kan 19. Beda tipis. Oh, berarti memang harus ada segmentasi Ya, pasarnya, ada segmentasi. itu jangan dilupakan. Nggak bisa semua kalangan Nggak gitu bisa. ya. Nah, nanti kalau kita masuk menyesuaikan ke harga, kadang kan kita copy paste nih, kita bikin, kita bikin kue, nanti kita samakan dengan harga teman. Harga teman itu apakah lebih mahal atau lebih murah kan kita nggak tahu nih. Sementara HPP produk kita berapa sudah kita hitung belum gitu. Jadi kalau kita mau main di segmentasi pasar menengah ke atas, berarti harga kita premium dan bahan baku kita wajib premium. Oke. Tapi kalau dari harga kakak bersaing juga dengan cukup terjangkau saya pikir ya, karena saya sudah survei beberapa teman yang bermain di ini juga. Nanas ya. Dengan ukuran yang sama itu mereka bisa jual lebih mahal, tapi mungkin bahan baku mereka juga lebih premium ya. Tapi kita nggak kalah di rasa. Sudah teruji kan? Rasanya tetap ya. Rasanya tetap. Oke. Jadi kakak sudah mendapatkan pembinaan dan juga pelatihan itu biasanya apakah dari organisasi, dari pemerintah atau dari pihak swasta? Dari pemerintah ada, dari pihak swasta ada, yang saya ikut juga ada. Karena memang gini, di media sosial itu kan kita bisa follow tuh Instagram dari pemerintahan, dari pusat provinsi ataupun dari RI langsung. Misal yang Aki kemarin kan dari Kemenpar Ekrab langsung kan. Nah, saya ikutnya lewat online itu. Itu berapa besar kemarin yang di Aki? Yang di Aki kan ada, kalau kuliner 10 besar dari ribuan peserta loh. Wah, dari keren. ribuan peserta. Itu se-Jambi? Se-Indonesia itu ada 6.000 berapa yang ikut ini semua. Nah, akhirnya yang dipilih kan hanya 22 orang. Itu ada segmentasi kriya, fashion, kuliner, ada musik sama film juga, ada 5 kemarin kan. Jadi kemarin waktu apresiasi dari Kementerian Pariwisata yang dinilai apa? Itu yang diambil adalah kekhasan kita. Jadi yang saya masukkan ke proposal bisnis, jadi kita bikin bisnis plan, konsep bisnisnya, karena memang yang diambil adalah lokal konten, bangga buatan Indonesia kan. Jadi yang saya angkat adalah lapis angso duo itu mengangkat kekayaan daerah dari hasil perkebunan yang kami olah menjadi rasa Jambi. Wah, keren. Nah, jadi bolu gulung nanas, kayu manis, dan kopi. Itu mungkin ya yang jadi ini, karena saya lihat penjuriannya ada Pak Sandiaga Uno juga. Kemarin kan datang juga ke Jambi kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah
beliau datang dan promosi juga ini kita. Baik, jadi dengan adanya hal-hal seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini itu memacu antusias dari UMKM gitu ya, Betul. supaya mereka juga semangat gitu Kak Pit ya. Kalau pelatihan-pelatihan pun dinas koperasi juga sering mengadakan pelatihan, dinas Disperindak pun juga sering mengadakan pelatihan. Terus juga perbankan juga aware kan dengan kegiatan-kegiatan seperti Biasanya ini. Gitu. pelatihan-pelatihan kalau dari dinas-dinas dan juga Pelatihan perbankan tuh apa seperti sih Kak? dinas itu menyesuaikan. Kadang dia pelatihan manajemen keuangan, ada juga pelatihan yang sertifikasi halal, ada juga tentang bagaimana kita menciptakan produk yang hygiene untuk bisa dijual kepada masyarakat. Terus ada juga ketahanan produk, bagaimana kita belajar tentang ketahanan produk. Artinya memang bagaimana produk itu bisa tahan lama tanpa menggunakan bahan pengawet dalam tanda kutip gitu. Terus ada juga pelatihan tentang teknik marketingnya, banyak komplit kok Digital sudah marketing juga digital gitu ya. marketing diajarkan juga. Jadi sudah komplit saya pikir ya kalau untuk pelatihan-pelatihan, tinggal kita Cari informasi aja mencari juga informasi. kan, benar. Karena kadang orang susah juga cari informasi, Betul. tapi harus rajin-rajin main media sosial Kak ya. Rajin main media sosial dan berasosiasi, karena di asosiasi itu pasti diajak, karena memang ketika ada pengumuman seperti itu mereka pasti masuknya ke grup WA bukan personal gitu. Oh gitu. Jadi membantu juga gitu Sangat ya. membantu, Yang sangat. mungkin awalnya Bapak usahanya tuh baru 10% berjalan, mungkin dengan bergabung dan mendapat pelatihan itu bisa menjadi 80%, bahkan bisa 100%. Jadi Betul, maksimal gitu ya. betul. Jadi manfaatnya udah terasa banget sama Kak Fit gitu ya dengan Banget. kegiatan-kegiatan seperti ini Kak ya. Banget, terasa banget. Saya juga kemarin pas ikut Aki difasilitasi untuk ke marketplace kita kan. Jadi marketplace itu nggak ada lagi kita berpikir, ih susah ya daftar ini semua, enggak kok. Kadang kalau kita japri aja atau nih dari teman, nah, Iya. tolong rekomendasi saya ke marketplace ini, dapat kita salah satu nomornya, udah kita japri nanti mereka datang loh ke kita. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi ke marketplace ini semua sudah akhirnya mereka yang datang kan nawarin ke kita. Yang penting kita continue bikin Benar, produknya, tidak hanya apa ya ketika kita pengen terus kita bikin. Ya, nggak bisa. Nah, Kak, kan ada juga nih orang beberapa pengusaha lah ya, oknum pengusaha gitu ya. Oknum Kak. Dia tuh jual produk tapi orang cuma penasaran dengan produknya. Kakak menanggapi ini gimana, Kak? Maksudnya gimana? Dia tuh cuma penasaran, kayak misalnya dia buat bolu gitu ya, bolu, dan orang tuh tertarik dengan produknya karena penasaran aja, mungkin gara-gara produknya viral, tapi nggak continue gitu. Biasanya kalau yang seperti itu sekali dua kali konsumen masih tanya ya, tapi next kalau konsumen pengen lagi dia nggak ada, udah ditinggalin. Pasti mereka nyari persamaannya, yang lainnya apa sih ini semua. Karena kalau versi saya, untuk kita memperkenalkan produk itu kita harus konsisten produksi setiap hari, ini semua ada atau tidak yang beli gitu. Karena kan rezeki itu kita nggak tahu ya, tidak terduga datangnya. Benar. Kalau kita tutup misalnya, dari mana orang tahu? Atau kalau sudah dikenal orang kan bisa tanya tuh lewat WA atau lewat Instagram DM ini semua, kue apa yang ready gitu. Nah, itu pertanyaan yang nice sekali kalau untuk pengusaha. Tapi kalau tutup satu hari aja itu rugi banget ya Kak ya? Rugi kalau untuk ini. Karena Makanya, pasti ada kekecewaan dari pelanggan gitu ya. Saya Betul. juga pernah ngerasa sih, kayak misalnya saya lagi pengen ayam geprek nih ya, tiba-tiba ayam gepreknya tutup gitu loh. Wah, kecewa banget nah, jadinya. kalau sudah ke sana, Amzal termasuk konsumen yang advocate dah, membela gitu. Kalau seandainya tutup mau menunggu misalnya. Ada juga enggak, seandainya. kalau saya enggak sih. Nah, Saya cari plan lain. Betul. Nah, itulah salah satu kerugian dari toko yang seandainya tutup. Kalau seandainya dia bukan konsumen yang advocate, yang sudah membela kategori, pokoknya saya rela menunggu kapan bukanya. Ada juga konsumen yang seperti itu. Kalau seandainya ketemu konsumen yang tidak seperti itu, dia bakal cari yang lain, ketemu rasa yang cocok, sudah dia ke situ kan. Iya benar, sudah sayang, berpaling kan? hati dong ya. Berpaling hati. Makanya yang susah itu kalau di dalam dunia bisnis adalah mempertahankan konsumen. Kita mungkin bisa menemukan konsumen baru dengan menyicipkan rasa, tester ini semua cocok, tapi continue-nya yang harus dijaga komunikasinya. Saya lagi proses itu juga. Oke, keren. Kakak kalau misalnya digital marketing ngelibatin selebgram gak sih Kak? Kadang-kadang ada, silakan. Saya terbuka untuk bekerja sama, prosesnya seperti apa. Kalau masuk di budget promo kita kerjasama. Silakan kalau ada, silakan kalau ada, karena memang teknik marketing dan promosi itu harus berjalan dengan seiring berkembangnya usaha kita. Kita bisa lihat ya, produk-produk yang sudah branded pun sekali berapa
tetap melakukan promosi. Tapi mungkin ada juga pengusaha yang gini Kak, ketika mungkin dia promosi itu akan merugikan dia gitu. Kalau Kakak melihat pengusaha-pengusaha dengan mental seperti ini seperti apa? Dan mungkin yang takut bakar duit lah istilahnya gitu. Saya pikir mindsetnya bukan mindset pengusaha kok kayak gitu ya. Bukan ya malah ya? Bukan. Artinya apa? Kalau di marketing saya belajarnya begini. Harus ada budget promosi memang. Mungkin begini ya, bakar duit itu harus ada pagunya. Pagunya dalam artian kita punya budget marketing berapa gitu. Iya. Nah, harus di-arrange segitu iya, gitu. benar. Nah, Harus misal dianggarin ya. harus dianggarkan misal kita punya budget marketing 500.000 atau 1 juta. Nah, itu dalam fase berapa bulan gitu. Nah, saya itu secara rutin melakukan ininya lewat advertise ininya Instagram Instagram. Oke. ADS. Murah kok sekarang lewat Instagram ADS itu mulai dari budget 20.000 kita bisa promosi 1 kali 24 jam. Oke. Jadi jangan Dan bisa takut lah ya. menjangkau ribuan. Karena gini, kalau orang berpikir nggak mau promosi ini semua, saya pikir dia bukan orang pengusaha ya. Kalau begitu, karena memang boleh dilihat yang iklan di TV itu produknya sudah dikenal kemana aja Iya, gitu. benar. Walaupun cuma sudah berapa detik ya. sudah mendunia kan. Bahkan secara iklan pun sekali lewat mereka, tapi kan dapat nangkap. Iya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Bahwa menumbuhkan di dalam bawah sadar konsumen bahwa produknya ada terus kan. Contoh lah teknik marketing ini semua. Maaf, ini saya tidak sebut merek ya. Kalau kita beli minum, nah kita sebut merek padahal yang dikasih Iya, bukan itu benar, gitu. benar. Padahal kan merek lokal ya kan. Padahal secara bawah sadar kan berarti kita sudah tertanam di mindset kita bahwa produk itu sudah jadi ini kita gitu. Oke. Ucapan di ujung lidah selalu kan. Kalau- Sama kayak kita beli sampo gitu. Benar. Beli samponya ini, mintanya ini, Deterjen tapi dikasihnya juga. yang deterjen. Deterjen juga, Betul. ya kan? Terus juga itu ya pasta gigi. pasta gigi, Pasta motor gigi. juga. Motor. Padahal kita pakai yang lain Pakai tapi yang kita lain. tetap menyebutnya itu kan. Nah, itulah alam bawah sadar itu. Makanya memang orang yang mau maju dan bertumbuh itu tetap harus ada promosinya. Apakah promosinya lewat media, ataukah lewat media sosial pribadi dia, atau lewat mulut ke mulut. Oke. Kalau mental pengusaha tuh sebenarnya yang harus ditempa tuh seperti apa kalau menurut Kak Pit? Harus gimana ya? Kalau versi saya harus tahan banting dan tahan banting, bisa diajak bekerja sama dan berinovasi. Oke, nah kalau yang tahan banting ini gimana? Dan kadang juga kalau misalnya ada pengusaha-pengusaha baru gitu kan, ketika mereka mencoba usaha baru, tiba-tiba di tengah jalan mereka ngedrop. Iya. Tapi ngedrop tuh membuat mereka malah pesimis gitu loh, Betul. nggak mau lagi melanjutkan usaha ini. Itu gimana tuh Kak? Artinya kan begini, ketika produk kita baru nggak bisa gujruk-gujruk juga langsung dikenal ini semua, kecuali kita membuatnya langsung viral dalam tanda kutip seperti apa kan. Ada prosesnya Ada harus proses, ya. ada proses yang harus dilalui. Itulah yang tidak bisa instan, karena Iya, memang iya. bikin instan mie instan pun Iya, butuh proses proses kan. juga, Nah, walaupun instan ada prosesnya. iya, ada proses ini semua. Jadi maksud saya teman-teman UMKM nggak bisa langsung, semua ada prosesnya. Kalau seandainya produk kita baru, perkenalkannya secara bertahap, continue. Jadi salah satu yang saya jaga dalam memproduksi lapisan sodo itu continuenya seperti ini. Saya fokusnya ke kue. Fokusnya ke kue. Jadi ketika orang ingatnya bolu lapis angso duo, itu ingatnya lapis angso duo gitu. Oke. Sama dengan kita fokusnya ke sini. Jadi ketika kita fokus ke salah satu, misalnya kuliner ya, kuliner fokusnya, turunannya yang lain itu selain kuliner, tidak ke produk yang lain. Jadi ketika mindset orang sudah tertanam ke sini, orang bakal cari kita. Tapi kalau maaf ngomong, hari ini kita jualannya kue, besok kita jualannya selain kue misalnya fashion, besok jualnya kriya lagi. Besok Jadi orang nasi bingung, lagi. orang bingung menandai kita ini sebenarnya Fitri ini jualannya apa gitu. Nah, Banyak banget Nah, ya. produk continue yang kita jual secara bertahap langsung dan ini itu bisa melekatkan kita ke orang-orang, jadi orang ingat gitu. Kalau versi saya tahan Berarti banting itu juga Fitri mana? Fitri lapis gitu. iya, Fitri lapis angso duo sudah Udah leket sudah ya. lengkap Fitri lapis angso duonya. Yang warna apa kotaknya ungu? Warna ungu. Itu udah lekat kok. udah Alhamdulillah. lengket banget ya. Oh, udah berarti udah Warna nge-brand ya. bajunya pun saya juga Berarti kalau kemana-mana bajunya warna nggak ini selalu, terus? Oh nggak selalu, nggak kirain warna itu terus ya nggak kan? selalu. Ini Biar karena nge-brand gitu karena kan? mau diundang TVRI ke sini aja, jadi Spesial tampilnya. gitu. Jadi harus nge-brand itu juga ya, nge-brand Harus. diri kita sebagai seorang owner. Personal brandingnya harus Ah. dimunculkan, personal produknya dimunculkan, personal brandingnya harus dimunculkan juga. Oke. Jadi orang ingat dan aware dengan kita kan. Jadi pelaku usaha harus seperti itu. Jadi Memperkenalkan produk juga jangan malu. Nah makanya memang selain urusan legalitas tadi,
packagingnya harus dibuat cantik. Jadi ketika packagingnya cantik, mau dikasih ke siapa saja, Bu izin ini buatan saya ini, so pasti mau mereka. Saya tidak malunya seperti itu. Pokoknya mau kenal siapa saja, Ibu sini, Ibu bikin kue loh sekarang. Jadi Bu. percaya diri ya, harus ditumbuhin harus gitu ya. percaya diri. Tapi kalau packagingnya ini kan untuk biasa hari-hari biasa gitu ya. Kan biasa kan ada orang mungkin requestnya mau ngasih untuk antaran dan Betul. juga mungkin untuk apa namanya itu Hampers. parcel hampers gitu. Itu ada inovasi packaging lagi ya kalau Kak Apin Betul. buat ya? Jadi kalau konsepnya sudah ke hamper sama misalnya hantaran atau untuk lebaran, saya kerja sama dengan kita mau kerja sama nih dengan Kria Jambi itu pakai tas purun. Tas apa? Purun namanya. Apa itu tas purun? Itu dari daun pandan yang Oke. sudah dijadikan tempat ini semua. Nah, tempatnya itu bisa digunakan. Jadi tidak langsung habis pakai ya. Jadi nanti kalau di hamper sudah pakai Kalau ini hiasan piring gitu. apa nih? Nah, iya, ini kebetulan punya teman saya juga nih. Yang Jadi kemarin di sengaja Aki saya ya? bawa. Jadi sengaja saya bawa juga ini. Iya, Kalau ini saya unik pas banget loh. pameran-pameran, saya bawa piring teman saya namanya Rumah Jambe. Ini dari Jadi ini apa dari sih? Pelepah Pinang. Pelepah Pinang. Pelepah Pinang ini Wah, punyanya ramah Rumah lingkungan Jambe ramah lingkungan dan ini juga bisa beberapa kali pakai. Jadi konsepnya piring ramah lingkungan go green nih. Ini cocok banget emang dan juga warnanya cantik ya kalau kita tampilkan di Iya, cantik banget. Jadi antar pengusaha ini harus saling saling dukung ya. berkolaborasi kita. Jadi produk teman-teman ada yang bisa kita promosikan silakan gitu. Salah satunya ini ya, Pelepah Pinang ini ya. Cantik banget loh Kak Pit ya. Salah satunya Pelepah Pinang. Saya nggak bawa ya, kebetulan ada juga yang sudah saya gambar. Saya minta temen nih, bukan saya yang gambar karena saya nggak bisa menggambar. Gambarnya apa? Gambarnya Muka Kak Pit. nanas. Oh, nanas. Kirain muka Kak Pit digambar bisa, gitu ya. Bisa jadi. Oh, bisa nanti, jadi. nanti deh saya ini ya. Boleh, Ada boleh. nggak ya yang bisa melukis muka? Karena itu bisa, karena konsepnya memang harapan saya bisa jadi merchant untuk hiasan, bisa jadi oleh-oleh dari Jambi. Oke. Karena kalau kita ke negara jiran, nah coba. Jadi kita buat piring-piring yang dari besi ini semua kan. Nah, kenapa nggak ini yang kita jadikan Oke. hiasan kan? Jadi makin cantik gitu Oke. ya. Terus antar pengusaha tuh jangan jadi kompetitor gitu ya. Betul. Harus saling merangkul, harus saling mendukung gitu Kak ya, supaya usahanya juga berkesinambungan Iya. gitu ya. Apalagi kalau misalnya Kak Fit di sini mungkin Kak Fit bawa produk orang lain gitu ya. Bisa jadi mungkin orang lain tersebut bawa produk dari Kak Fit gitu ya. Betul, bisa jadi nanti Rumah Jambi pas promo ini semua kuenya kita. Ini cantik banget nih. Tapi saya pengen nyobain lagi dong. Kalau tadi Boleh kan apa yang nanas Amzol ya. ini boleh nanti Ini boleh Kak Fit coba. semua yang buat Kak Fit kan? Saya kalau untuk resepnya udah saya Resepnya bikin. kakak, tapi yang kalau ngadon untuk bukan yang kakak, bikin bukan. karyawan tapi Iya, ya. Karyawannya ada 2 ya. Iya. Tapi kapan lagi mau nambah karyawan Kak rencananya? Boleh ada yang ngusulin? Ini nanti pas momen-momen Tapi tertentu. kabarnya Kak Fit ini mau buka toko yang lebih gede lagi kabarnya. Amin ya Allah, terima kasih doanya. Kalau yang ini bolen ya? Ini bolen, ini Bolen. best seller juga nih. Ini di dalamnya ada pisang coklat keju. Oke, kita cobain nih bolennya nih. Misi ya Kak. Lembut banget loh Kak. Iya. Bener kan? Mukanya dari penyiar. Tapi enak loh. Jadi ini segmennya tadi kata Kak Pit dari usia 18 sampai 40 tahun. Jadi mohon maaf, Anda 41 tidak bisa lagi. Masuk 45. 45 ya? 46 mungkin. Oh, ya? 46 berarti. Atau 17. Tidak masuk. Jadi Ih, lihat Amzol makan kok saya jadi pengen juga gitu, tapi nanti aja di. nanti aja kita makan bareng lagi Kak. Yang ini untuk saya dulu. Oke. Tapi enak-enak semua loh kue Kak Pit nih ya. Saya telan dulu Kak. Nah, di challenge maunya Amzol harus cicip yang durian gitu. Kalau durian saya ampun deh ya. Mungkin pecinta durian yang lainnya menyukai makanan ini. Ya, tapi bagi saya suka sih, tapi luarannya aja, dalamnya enggak. Durinya aja maksudnya. Durinya aja gitu ya. Jadi Iya kan? Kalau luaran Kapit durian Kapit mungkin semangat apa yang bisa Kapit berikan kepada, kan banyak juga nih kalau pengusaha itu kan bukan orang yang memang sudah produktif, yang sudah selesai kuliah mungkin atau selesai sekolah mereka jadi pengusaha, tetapi tidak, mungkin saat ini ada pelajar, ada mahasiswa, mereka sambil belajar tapi mereka juga menjadi seorang pengusaha gitu, dan ataupun mereka yang mau baru-baru ngerintis gitu. Jadi apa yang Kak Pit bisa sampaikan pesan buat mereka supaya mereka tetap optimis dengan usaha yang mereka jalankan Kak Pit? Iya, saya selalu bilangnya seperti ini, jalan hidup kita nggak pernah tahu ya. Allah tuh memberikan sesuatu pasti untuk kita yang terbaik. Ketika saya dengan basic ilmu saya tidak ada ke tata boga ini semua, orang juga bertanya kok bisa terjunnya ke sini ya. Allah kasih jalan seperti ini. Jadi yang penting kita tetap mau berusaha, berinovasi dan berkolaborasi. 3 itu aja. 3 itu aja dan tidak
tidak mudah untuk menyerah karena memang selagi kita punya cita-cita untuk bertumbuh lebih baik, bisa berkontribusi untuk orang banyak, insya Allah berkah untuk hidup kita. Oke, apalagi kalau misalnya belajar bisnis itu ya harus dimulai dari dini gitu Kak Betul, ya. Belajar bisnis harus dimulai dari dini dan sama siapa aja boleh karena sekarang di media sosial saya cenderungnya memang ke Instagram ya. Di Instagram itu berserakan kok Instagramnya banyak. apa dong? Kalau Instagramnya saya punya Instagram Lapis Angso Duo. Jadi Oke. media sosialnya sudah fokus pribadi. Yang ini Instagram bisnis. Kadang kan kalau orang nyari oleh-oleh itu kan ya dari Instagram gitu ya, nggak ke apanya lagi, nggak ke ke store-nya pribadi, gitu ya, lebih ke Instagram, mungkin bisa diantar online juga gitu kan. Bisa. Karena sekarang kan sudah ada ojol ya. Jadi nggak perlu repot lagi kita harus ngantar-ngantar. Enggak, kita kerja sama aja. Saya pikir konsumennya juga cukup cerdas sekarang. Kalau mereka beli nggak harus kita yang ngantar, tapi mereka mau menyisihkan untuk ongkos kirimnya. Oke, ya. Oke lah kalau gitu tetap semangat untuk seluruh pengusaha, untuk seluruh UMKM karena UMKM ini juga merupakan penggerak ekonomi nasional gitu Betul. ya, yang memang tahan banting di segala kondisi gitu ya. Yang pastinya kita selalu memberikan support, tapi jangan lupa juga sebagai masyarakat Indonesia yang baik ya, kita juga harus membeli produk-produk UMKM untuk membantu para pelaku UMKM juga supaya ekonominya semakin berjalan. Amin. Ya, terutama Kapit juga, produk-produk Kapit jangan lupa dibeli juga nih ya kan, supaya ekonomi dari kawan-kawannya juga tetap berjalan gitu Kapit ya. Betul, harapannya memang Lapis Angso Duo bisa menjadi oleh-oleh cita rasa Jambi dan kebanggaan orang Jambi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kapit. Kapit, kami punya tantangan untuk Kak Fit Oh ya. iya, Kak Fit ada. cuman bilang terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito ya. Kak Fit lihatnya ke sini, gayanya seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Aduh gitu. Kayak gini. Oke, silakan Oke. Kak Fit. Terima kasih sudah menyaksikan podcast punya Kito. Yeay. Terima kasih pemirsa, Anda sudah bersama ketemu kami, lagi. bersama Kak Fit juga di program podcast Punyo Kito. Asik. Sampai Podcast jumpa. Punyo Kito.